Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kum minas shalihin. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, segala puja puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini. Terlebih kita diberikan kekuatan dan kenikmatan iman dan Islam kita, sehingga kita di momen yang indah ini kita sama-sama bisa melaksanakan taklim wa taklum, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dalam perkara-perkara penuntutan ilmu agama yang bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan ilmu daripada Rasulullah SAW, dan begitupun sahabat menyampaikan lagi kepada para sahabat yang lain, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, sehingga sampailah kepada ulama-ulama kita. Dan hari ini kita sama-sama melaksanakan tolabul ilmi dalam perkara-perkara penuntutan ilmu yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam perkara-perkara, dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kita di dalam kehidupan kita, terlebih dalam penuntutan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Pada momen yang indah ini saya sedikit saja akan menyampaikan yang saya dapati daripada Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di awal mukadimah, satu ayat dalam surat Al-Munafikun, Allah sudah memberikan kepada kita wawasan, keilmuan, sehingga kita dapat melaksanakan Iqra'ul Quran, karena perintah di dalam perkara-perkara Quran ini adalah bacalah. Jadi bukan dengarkan atau istami'u, tetapi perintah dalam Al-Quran, perintah dalam pembelajaran Al-Quran ini adalah iqra. Maka bagaimana anak-anak kecil itu mulai dia baligh, terus dia belajar iqra. Belajar Iqra, jadi belajar membaca ayat suci Al-Quran.
Karena dari membaca itu nanti akan mendapatkan manfaat daripada ilmu-ilmu ini. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril yang awal, gitu kan. Yang pertama kali diperintahkan iqra, bacalah. Sehingga Rasulullah karena memang pada waktu itu belum memahami apa gitu dan siapa ini. Nah, begitu diperintahkan bacalah. Nah, iqra. Saya tidak ngerti, saya tidak tahu apa ini gitu kan. Sehingga Rasulullah itu merasa ketakutan sekali dengan hadirnya malaikat yang menghampirinya, sampai beliau itu didekap ya tubuhnya untuk diperintahkan membaca. Iqra, apa yang harus saya baca gitu kan? Apa yang harus saya baca? Sehingga malaikat Jibril menyampaikanlah Iqra. Malaikat menyampaikan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi apa yang harus dibaca gitu kan? Beliau masih merasa kebingungan ya. Sehingga malaikat tadi menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, menciptakan di sini adalah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi. Dengan mengucap Bismillah, dengan menyebut nama Allah, tentunya itu ya. Yang awalnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi Sang Pencipta ini adalah Allah, maka katakan di situ, maka dikatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Karena perintahnya tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, yang menciptakan kita semua kan kita semua sudah tahu bahwa Allah ini Maha Pencipta, Allah ini Maha memiliki segalanya yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kita berlaku ini, melangkah setiap kaki kita ini semata-mata hanya untuk Allah, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Ya, diperintahkan untuk beribadah kepadanya sebagaimana perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah, kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau Allah sudah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, ya, jadi setiap langkah kita ini dihitung adalah suatu ibadah. Jadi tidak ada perkara-perkara lain selain daripada ibadah. Ya, kita melakukan sesuatu pergerakan atau langkah kita di pagi hari, ini niatkan untuk kita beribadah kepada Allah. Kita mengucapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu ini semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Dan kita
berkawan, berteman, niatkan dalam diri kita ini semata-mata kita memiliki sahabat ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu ibadah saya kepada Allah. Dan bagaimana kita mengamalkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini pun suatu ibadah. Bahkan ini adalah perintah, ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan ibadah kepadanya, kita mempergunakan jiwa kita. Kita mempergunakan amal kita, amwal kita. Kita mempergunakan amwal kita atau harta kita semata-mata hanya untuk Allah. Karena kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata hanya untuk melakukan suatu peribadatan yang semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu ini melalaikan kalian daripada mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Maka mengingat Allah ini adalah suatu perkara yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkannya? Itu yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya. Barang siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak didasari kepada ibadah kepada Allah, maka nanti tergolong akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, termasuk orang-orang yang merugi. Maka dalam amal-amal kita, dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan kita, hanya satu saja, yaitu niatkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wa may ya'mal dzalika wa ulaika humul khasirun itu. Nanti kita termasuk ya orang-orang yang merugi. Agar kita tidak termasuk orang yang merugi, maka kita amalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara-perkara ibadah. Wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati adakumul maut. Jadi kita diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan harta kita ini, ya. Sebelum kita wafat, sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang malaikat Israel mencabut nyawa kita, maka amalkanlah, maka belanjakanlah harta kita ini di jalan Allah. Contoh di jalan Allah apa? Banyak sekali ya. Kita bersedekah. Kita bersedekah kepada keluarga kita, kita bersedekah kepada sahabat-sahabat kita, tetangga kita, fakir, miskin, dan orang yang membutuhkan. Dan kita bisa belanjakan juga harta kita untuk membelikan Al-Quran dan diberikannya kepada pesantren-pesantren, diberikanlah kepada rumah-rumah tahfiz, dan sebagian harta kita belanjakan untuk memberikan kepada kaum fakir miskin duafa. Itu adalah contoh-contoh di antara kita bagaimana kita memanfaatkan harta yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, terlebih kita pergunakan untuk diri kita, mempergunakan harta kita di jalan Allah, sehingga kita dapat memakannya makanan-makanan yang halalan thayyiban, agar tubuh kita ini menjadi sehat, menjadi kuat, dan dalam tubuh kita terdapat daging-daging yang
bersih daripada keharaman. Nah, maka carilah harta ini, cari harta dengan cara yang halal, maka nanti akan mengalir ke dalam tubuh kita, dalam tubuh keluarga kita, istri dan anak-anak kita pun adalah harta-harta yang halal. Dan inilah yang akan membawakan kita nanti suatu saat kepada Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan di yaumil akhir. Jangan sampai penyesalan nanti terjadi. Jangan sampai penyesalan nanti terjadi sebagaimana dicontohkan ya di dalam ayat suci Al-Quran tadi. Ketika seseorang sudah dimatikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata, ya Rabbana, ya Rabb, kembalikanlah aku ke bumi sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Rabbi laula akhiratani ila zarin qarib fasadaqu wa kum minas sholihin. Ya Rabb, ya Tuhan kami, maka ketika seseorang yang sudah mati itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, hidupkan lagi aku sebentar saja. Hidupkan aku kembali sebentar saja, bahwa aku nanti akan bersedekah, akan memanfaatkan harta bendaku ini di jalan-Mu ya Allah, maka hidupkanlah aku kembali. Itulah keinginan orang yang mati ketika dia ingat bahwa dia memiliki harta yang belum disedekahkan. Ya Rabb, hidupkan aku kembali ke dunia sebentar saja, sekejap saja. Nah, aku akan bersedekah. Aku akan memberikan harta bendaku sebentar saja kepada fakir miskin. Itulah keinginan orang yang sudah mati ketika dia ingat akan harta-harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ya. Maka kata Allah apa? Apabila sudah datang kematian baginya, dan kematian itu tidak akan ditangguhkan, jika waktunya ajalnya sudah tiba, maka akan dimatikan. Fa saddaqu wa kum minas sholihin. Ya Rabb, hidupkan aku kembali ke bumi ya Allah. Aku akan bersedekah agar aku termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi ketika sudah wafat, ketika sudah mati, tidak ada lagi yang dikembalikan ke bumi, ya. Maka ketika kita hidup di bumi ini berusaha untuk melaksanakan amal-amalan yang diridhoi Allah, tentunya amal-amal yang soleh, ya. Karena kalau ketika umur kita sudah habis, sudah tidak ada lagi amal-amal kita, tetapi kita menerima nanti balasan amal perbuatan kita selama kita hidup di bumi. Nah, nanti di alam akhirat, di alam akhir itu kita akan menerima semua balasan. Insyaallah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada momen yang indah ini. Mudah-mudahan sedikit satu ayat terakhir di surat Al-Munafiqun ini menjadikan iktibar untuk kita, sehingga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan di bumi ini apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap mengikuti jalan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan berkah darinya, dan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan minuman nanti dari telaga Khaudnya yang tidak akan, kata Nabi, ketika sudah diminumkan air daripada telaga Khaud itu tidak akan merasakan kehausan lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.